yang beri kuat, hanya Yesus. Yang beri rohnya, hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku yang beri damai, hanya Yesus. Yang beri kuat, hanya Yesus. Yang beri rohnya, hanya Yesus. Sebab Kau Allah. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat Yesus, Yesus. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, sekali lagi masuk hadir, sekali lagi Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah memberikan kepercayaan kepada kami di pagi hari ini untuk kami datang ke bait Allah. Kami dapat memuji Tuhan, kami dapat menyembah Tuhan, dan terlebih khusus sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kami, menghiburkan kami, dan juga memberikan jalan keluar dalam setiap problematika hidup yang kami alami hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur selalu kepadamu. Berdoa juga ya Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat rumah ibadah ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka sehingga mereka sampai di tempat ibadah ini dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Berdoa juga ya Tuhan bagi anak-anak-Mu sidang jemaat Tuhan yang mungkin mengalami sakit penyakit, yang mungkin mengalami kelemahan fisik. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga waktu baik kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik sidang jemaat Tuhan yang melayani melalui pendengaran mereka, maupun para imam-imam Tuhan yang melayani di tempat ini melalui musik, sound system, pemimpin pujian, singer dan lain sebagainya. Tuhanlah yang mengurapi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah kami akan duduk tenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya sapa Bapak Ibu Saudara dari tempat yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat berbahagia. Dari tempat ini saya sapa Bapak Ibu Saudara, shalom bagi kita, shalom bagi yang di belakang. Salam damai sejahtera dari Kristus Yesus, kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan, pertolongan, anugerah Tuhan melimpah bagi kehidupan kita bersama. Baik hari ini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan belajar satu pujian. Pujian ini bukan pujian yang sangat lama sebenarnya, bukan pujian yang baru maksud saya. Pujian ini sebenarnya cukup lama, mungkin saja kita belum selalu mendengarkan. Oleh sebab itu pujian ini sangat indah, karena di pujian ini kita akan lebih dekat kepada Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, kita akan pelajari satu pujian yang baru hari ini, diam dalam hadirat. Kita akan mempelajari pujian ini bersama-sama saudara sekalian. Biarlah kita diam di hadirat Tuhan. Penuhi hatiku, terima kasih Tuhan, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat. Terima kasih Tuhan. Dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Bersama kita naikkan pujian ini saudara-saudara sekalian. Pujian yang sangat gampang sekali sebenarnya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Amin.
rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat, bawaku dekat, bawa kami dekat Tuhan dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sama-sama kita katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Refrain. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Sekali lagi. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bapak Ibu Saudara semuanya, sekali-sekali kita bolehlah belajar pujian-pujian yang baru supaya kita juga sama-sama naik seperti itu. Sebenarnya ada banyak pujian-pujian yang membangun, bukan hanya dari denominasi gereja kita saja, namun Tuhan memakai setiap orang-orang yang ada pengalamannya untuk mencatat atau untuk menciptakan sebuah lagu, dan kita belajar juga dari pujian ini. Dan juga di sini saya merasa bahwasanya si pencipta lagu ini betul-betul ingin selalu dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersuka cita bersama-sama. Kita akan bertepuk tangan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang sangat lama. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorak bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Sekali lagi, yuk. Amin.
Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi puji. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kita nyanyi pujian ini. Yo. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Na 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 Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Yo. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, Haleluya. haleluya, amin. Haleluya, Amin. amin. Haleluya, amin. Goda. Haleluya, Haleluya. Amin. haleluya, amin. Na 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ini pujian yang sangat lama sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu yang sering orang lama di tempat ini sangat tahu pujian itu. Dan kita diberkati sendiri oleh pujian itu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin melalui kesaksian. Atau juga mungkin melalui pujian yang ingin bernyanyi. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada dari Bapak Ibu Saudara. Dari pemain musik mungkin. Dari singer barangkali. Oh enggak ada. Ada Bapak Ibu Saudara. Gak usah malu-malu. Oke, jikalau tidak ada mungkin waktu baik Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan tanah hati yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Tuhan selalu menolongku.
Melalui firman Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Kembali kita nyanyikan pujian hidupku. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dihelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara. Bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidupku Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku.
pujimu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Inilah pengakuan kami, Bapa. Kami menyadari kelemahan, kekurangan kami selama ini, Tuhan, di dalam pelayanan melayani Engkau. Kesempatan yang baik yang Kau berikan pada hari Minggu pagi hari ini, Tuhan. Meskipun kami hadir dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami selalu yakin hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami pagi hari ini, Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan kesalahan kami selama ini, Tuhan. Kami percaya, Bapa, dengan hadirat-Mu yang akan dinyatakan pagi hari ini. Engkau telah mengirim hamba-Mu yang Kau utus, Tuhan, akan memberitakan firman-Mu. Berfirmanlah, Bapa, urapi hamba-Mu, Tuhan, sehingga apa yang tercetus dalam hati dan pikirannya semuanya berasal dari Engkau. Engkau memakai bibir lidah hamba-Mu, Tuhan, berkata-kata tentang firman-Mu. Kami terima firman-Mu, dan kami akan memperoleh firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Dengan ucapan syukur kami, khususnya Engkau urapi hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu, kata-kata-Mu lah yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu saudaraku berada, baik di tempat ini juga yang di rumah-rumah yang mengikuti siaran live streaming, biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih melanjutkan firman Tuhan yang sudah pernah saya sampaikan, yang terambil dari Roma pasal 11 ayat yang ke-22 untuk memperhatikan dua hal, yaitu kekerasan dan kemurahan Tuhan. Dua ini harus penting sekali kita untuk bisa perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau kita hanya memperhatikan satu sisi saja, kita tidak akan pernah bisa untuk bisa mengasihi Tuhan dan juga tidak bisa takut akan Tuhan. Makanya dua sisi ini harus kita betul-betul perhatikan, seperti yang disampaikan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-22. Nah, kemudian kita sudah sama-sama juga mendengarkan bahwa praktek pengertian hidup di dalam kemurahan Tuhan, sudah beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan bahwa prakteknya hidup dalam kemurahan Tuhan itu di dalam Roma 2 ayat yang keempat menuntun kita dalam satu pertobatan. Jadi praktek hidup dalam kemurahan Tuhan itu menuntun kita untuk bisa bertobat, terutama kita bangsa kafir ini. Bukan umat pilihannya Tuhan, tapi mendapatkan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu lebih daripada kasih. Sebab Tuhan Yesus datang ke dunia, kasihnya hanya untuk bangsa Israel. Dengan 4 luka, 2 di tangan, 2 di kaki, sudah selesai. Tapi syukurlah dengan adanya luka yang kelima, luka yang di lambung ini, luka yang dalam, luka yang lebar, yang mengeluarkan darah dan air.
Nah, ini luka untuk di luar bangsa Israel, bangsa kafir kita ini. Luka yang begitu dalam, luka yang begitu lebar, yang mengeluarkan darah dan air. Jadi kita tahu sekarang bahwa kita bangsa kafir ini mendapat kesempatan yang sama seperti bangsa Israel, asal kita betul-betul hidup dalam kemurahan Tuhan tadi, yaitu hidup bertobat dengan sungguh-sungguh. Sebab kemurahan Tuhan seharga darahnya Yesus yang begitu mahal, yang tidak bisa dinilai dan tidak bisa diukur dengan apapun yang ada di dunia. Kita garis bawahi, kalau kita bangsa kafir menolak kemurahan Tuhan, itu sama dengan menolak harga darah Yesus yang begitu mahal. Itu sama dengan menginjak-injak betapa tragisnya. Makanya itu kita bangsa kafir yang sudah mendapatkan kesempatan yang sama ini, pergunakan dengan sungguh-sungguh, supaya kita hidup dalam kemurahan Tuhan yang menuntun kita dalam pertobatan. Itu yang pertama, sudah saya sampaikan. Yang kedua, hidup dalam kemurahan Tuhan, di dalam Roma 12 ayat 1 yang kedua, beribadah kepada Tuhan. Jadi kesempatan bangsa kafir ini untuk mendapatkan kemurahan Tuhan lewat jalur ibadah. Makanya ini saat ini kita bersyukur, saya lihat begitu anak-anak Tuhan, waduh, begitu banyak di tempat ini, yaitu tadi untuk mempergunakan kemurahan Tuhan lewat beribadah melayani Tuhan. Dan ini memang kalau kita mengerti akan hal ini disebutkan oleh Rasul Paulus, satu rahasia yang besar ibadah itu. Karena ibadah itu mengandung keuntungan bukan untuk hidup sekarang ini saja, untuk masa depan sampai kehidupan yang kekal. Lah itulah yang dikatakan Rasul Paulus, ada rahasia yang besar di dalam ibadah ini. Makanya kita bangsa kafir saat ini bersyukur bisa mengetahui tentang rahasia yang besar. Karena kita rahasia ini tidak semua banyak orang tahu, hanya orang-orang yang tertentu. Makanya bersyukur saat ini kita bisa mengetahui tentang rahasia yang besar itu. Kemudian yang ketiga, hidup dalam kemurahan Tuhan berubah dalam Roma 12 ayat yang kedua. Tadi ayat yang ke-1, beribadah. Demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi lewat ibadah ini, kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Juga yang ketiga, itu kita berubah, pembaharuan hidup. Jadi lewat ibadah ini kita diubahkan oleh Tuhan. Dari manusia yang dulu yang seharusnya binasa, manusia jasmani diubahkan menjadi manusia yang rohani. Memang tidak semudah, memang melalui proses tahap demi setahap kita diubahkan sampai menjadi manusia yang rohani. Pembaharuan dari akal budi, dari akal manusia yang bobrok, akal budi yang bobrok, diubahkan menjadi akal budi yang baik. Hatinya yang keras, hatinya yang sombong, hatinya yang penuh dengan kejahatan, kenajisan, diubahkan sedikit demi sedikit, sehingga memiliki hati nurani yang baik. Nah, itu perubahan kehidupan sampai menjadi sempurna seperti Yesus. Kemudian yang keempat, di dalam 1 Korintus disebutkan bahwa hidup dalam kemurahan Tuhan yaitu tidak tawar hati. Ya, tidak tawar hati. Ya, jadi tawar hati ini sekali lagi ini yang masih kita sama-sama lanjutkan, tawar hati ini. Jadi tawar hati ini tidak gampang untuk kecewa, tidak gampang putus asa, bahkan tidak gampang untuk meninggalkan Tuhan. Kalau mendapatkan segala sesuatu juga tidak gampang untuk sombong, tidak gampang untuk tinggi hati, tidak gampang untuk bangga, dan lain sebagainya. Tetapi ya itu tadi, tidak tawar hati sama dengan tetap mengasihi Tuhan. Semua hanya bergantung kepada belas kasih kemurahan Tuhan. Itu orang yang tidak tawar hati. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari ada 3 tempat, ya, tawar hati ini melanda 3 tempat. Yang dulu kita sudah sama-sama pelajari bahwa tawar hati itu yang pertama melanda ibadah. Ini yang betul-betul disasar. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ibadah itu adalah satu rahasia yang besar. Tapi ya itu tadi, karena iblis tahu bahwa ibadah itu ada rahasia yang besar, ini yang mau dihancurkan lewat memberikan tawar hati. Jadi tawar hati ini melanda 3 tempat. Yang pertama adalah tempat ibadah. Ini yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu juga. Jadi tempat yang pertama di dalam tawar hati di dalam setiap ibadah. Kemudian yang kedua, saat ini yang kita pelajari, sekupnya tambah kecil lagi. Ibadah ini persekutuannya orang banyak. Beberapa orang juga, beberapa suku, berapa apa saja semua kumpul di sini. Tetapi tawar hati melanda juga yang kedua, tempatnya lebih kecil lagi.
itu di dalam rumah tangga, itu di dalam nikah, buah nikah, itu di dalam keluarga kita. Dalam keluarga tentunya ada suami, istri, dan anak-anak. Ini yang kemarin sudah kita pelajari juga, tawar hati melanda dua tempat, yaitu tadi di dalam rumah tangga. Nah, tapi sebenarnya saya ingin melanjutkan tentang ketiga tawar hati ini, tetapi masih Tuhan tekankan di dalam yang kedua ini. Tawar hati melanda tiga tempat, yaitu yang kedua saat ini masih di dalam nikah, buah nikah, rumah tangga, atau di dalam keluarga. Tuhan masih tekankan, kenapa terjadi tawar hati? Nah, kemarin kita bersama-sama mengetahui bahwa kenapa di dalam rumah tangga, nikah, buah nikah itu terjadi tawar hati, karena tidak memiliki pedang, tidak punya pedang. Murid-murid mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ini ada dua pedang. Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 22 ayat 38, Tuhan Yesus katakan, sudah cukup, dua pedang itu sudah cukup. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa mendengarkan bahwa kegunaan pedang itu luar biasa, bisa menyelesaikan masalah internasional. Sekali lagi saya katakan, rumah tangga, nikah, buah nikah ini masalah internasional. Kalau masalah perang dunia masih terhitung korbannya, tetapi kalau masalah rumah tangga, nikah, buah nikah tidak terhitung jumlahnya. Wah, begitu dahsyat kehebatannya, kerusakannya, kehancurannya dalam rumah tangga. Jadi makanya Tuhan masih tekankan dalam hal ini. Sebenarnya saya sudah mau lanjut yang ketiga, tapi Tuhan masih tekankan tentang masih yang kedua ini, tentang pedang ini. Nah, makanya sekali lagi kita dikoreksi masing-masing dalam keluarga. Punyakah kita pedang? Kalau kita punya pedang, wow, selesai semua. Sudah saya contohkan kemarin di dalam bagaimana di dalam dua raja-raja kemarin ya, memperebutkan tentang buah nikah ini. Satunya mengatakan ini anakku, ya, sampai kapanpun tidak selesai, sampai kiamat pun juga tidak selesai. Ini anakku, tidak bisa, itu anakku. Ini anakku, tidak bisa, itu anakku. Tidak selesai. Kalau mungkin zaman sekarang gampang ya, ada DNA selesai. Tapi zaman dulu tidak ada. Itu menunjuk kepada sesuatu yang rumit, yang tidak bisa dipecahkan, tidak bisa diselesaikan oleh apa? Cuman bisa diselesaikan oleh pedang. Raja Salomo mengatakan, ambil aku pedang, belah, kasih kedua orang gitu. Tetapi ibu tadi mengatakan, yang punya anak yang sebenarnya tadi, di situ ada belas kasih Tuhan. Nah, itulah kegunaan pedang, ada belas kasih di situ. Jadi masalah yang rumit, masalah yang pelik tidak bisa dipecahkan, tidak bisa diselesaikan, hanya bisa diselesaikan oleh pedang, karena di situ ada belas kasih. Raja Salomo mengetahui dengan hikmatnya yang luar biasa, hikmat firman Tuhan. Raja Salomo mengatakan, kasih kepada ibu tadi, dia ibunya di situ. Selesai semua masalah. Semua selesai masalah. Kalau ada pedang. Kalau tidak ada pedang, sekali lagi, sehebat apapun rumah tangga, sedahsyat apapun mungkin dalam jabatan, punya jabatan dalam dunia ini, rumah tangga itu pasti yang tadi saya katakan hancur. Karena memang ini adalah strategi daripada iblis untuk menghancurkan nikah, buah nikah. Jadi makanya Tuhan masih tekankan di dalam dua pedang ini. Nah, sekarang kita akan melihat pengertian tentang dua pedang. Apa pengertiannya dua pedang? Dua pedang yang pertama kita akan baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, terima kasih. Tentunya kita sudah tahu apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos mengenai apa yang dia lihat di situ. Ini sudah pernah didemonstrasikan oleh Tuhan pada waktu dia naik di atas puncak gunung itu. Siapa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos ini? Tadi yang mengatakan bahwa wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Itulah pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang sudah ditampilkan, yang sudah ditunjukkan, dan yang sudah dilihat oleh 3 murid-muridnya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Itu yang melihat Tuhan Yesus yang berubah, mukanya bersinar bagaikan matahari terik. Jadi pribadi Yesus itu adalah pribadi daripada tadi yang dalam mulutnya keluar 2 pedang.
dua pedang atau pedang tajam bermata dua, maksud saya. Pedang tajam bermata dua. Nah, jadi kita akan melihat bahwa pribadi Yesus adalah pribadi firman, dan pribadi Yesus itu juga adalah Roh Kudus. Diterangkan juga di dalam PA beberapa waktu yang lalu juga Yesus itu adalah benihnya dari Roh Kudus. Firman itu adalah pribadi Yesus. Yesus itu adalah benihnya dari Roh Kudus, yaitulah Roh Kudus sendiri. Makanya disebutkan dari mulutnya keluar pedang bermata dua. Nah, itu juga dijelaskan di dalam, kita coba lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-17. Jadi Roh Kudus itu juga disebutkan pedang juga. Roh Kudus itu juga disebutkan pedang juga di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Iya, terima kasih. Jadi jelas bahwa pribadi Yesus itulah wujudnya pedang bermata dua, yaitulah menunjuk kepada firman dan Roh Kudus. Yang ada di dalam pribadi Yesus itulah dua pedang tadi yang keluar dari mulutnya, yaitu ketajaman yang pertama adalah firman, ketajaman yang kedua adalah Roh Kudus yang keluar dari mulut Yesus. Yaitulah yang kita tahu bahwa sekarang bahwa dua pedang itu adalah menunjuk kepada firman dan Roh Kudus. Dua ini tidak bisa dipisah. Dua ini tadi menjadi satu kesatuan, makanya tadi pedangnya satu tapi tajamnya dua. Ya, ini tadi yang saya katakan bahwa pedang ketajaman yang pertama, tajam yang satu itu menunjuk kepada firman, dan tajam yang kedua menunjuk kepada Roh Kudus. Jadi tidak bisa dipisah ini. Firman sendiri, Roh Kudus sendiri, tidak, harus menjadi satu kesatuan. Kalau dipisah bagaimana? Pedang ini, bahaya. Kalau pedangnya ini dipisah, bahaya. Makanya pedang itu tidak boleh dipisah, firman dan Roh Kudus tidak boleh dipisah menjadi satu kesatuan seperti pedang yang bermata dua tadi. Tidak boleh dipisah. Kalau dipindah bagaimana Pak Hari? Nah, kalau dipisah, mari kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-10. Ini kalau dipisah antara firman dan Roh Kudus dipisah. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Nah, jadi kalau pedang itu dipisah, firman saja sama seperti pedangnya Petrus. Firman tidak perlu Roh Kudus, firman saja, ya pedangnya Petrus. Bagaimana pedangnya Petrus sih? Ya itu tadi untuk memutuskan telinga ini. Memutuskan, hanya untuk memutuskan telinga. Khususnya bagi saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai juga yang menyampaikan firman Tuhan juga. Khususnya pribadi saya ini terutama. Ini tidak boleh dipisah. Sebab kalau tidak tadi itu pedangnya hanya itu dah, untuk memutuskan telinga yang mendengar. Makanya ini menjadi satu perhatian juga buat saya pribadi. Hati-hati juga dalam berkata-kata. Kalau hanya tanpa ada Roh Kudus, ya itu tadi pedangnya hanya itu tadi, memutuskan telinga. Tidak banyak orang sakit hati, tidak banyak orang telinganya panas dan lain sebagainya, hanya mendengar perkataan. Mungkin menurut kita baik menyampaikan firman. Saya juga pernah dulu, Bapak Gembala juga menyampaikan firman untuk mengunjungi orang sakit juga, hati-hati dalam hal itu juga. Karena seringkali juga yang dikunjungi bukan merasa senang tapi sakit hati. Sakit hati. Saya pernah juga menyaksikan seperti itu. Loh, kenapa kamu gak ke gereja? Aduh, apa itu? Saya dikunjungi, bukannya dikuatkan, bukannya dihibur, tapi waduh enggak karu-karuan kalau ngomong. Bagaimana ya? Dia cerita. Pada waktu saya sakit, dia ngomong gitu, makanya kamu tuh ke gereja, makanya, wah begitu. Itu yang tadi saya katakan tadi. Tanpa ada Roh Kudus, wah bahaya itu. Bisa sampai putus telinganya itu. Jadi enggak main-main. Enggak boleh dipisah. Makanya harus satu. Dua pedang ini harus menjadi satu. Tidak boleh dipisahkan. Kalau tidak, putus telinga yang mendengar. Demikian pula juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus tanpa firman juga, yaitu tadi sebenarnya bukan Roh Kudus sebenarnya. Tadi firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisah. Tapi kalau dipisah, itu di dalam Kisah Para Rasul hanya bahasa lidah. Wah ngeri ini kalau ini. Terlalu ngeri. Lidahnya tajam seperti silet gitu. Wah mengerikan sekali ini. Kalau tanpa
menjadi satu kesatuan, dipisah. Firman tanpa Roh Kudus tadi seperti pedangnya Petrus, Roh Kudus tanpa firman sama seperti tadi, hanya lidahnya saja yang tajam seperti silat. Itu sangat mengerikan. Itu terdapat di dalam Yakobus. Coba kita, itu tadi di dalam Kisah Para Rasul ya, kalau saudara baca, tidak baca, dibaca saja di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3 sampai yang keempat. Itu tadi saya katakan, sebenarnya kalau tanpa ada firman, itu sebenarnya bukan Roh Kudus, hanya bahasa lidah saja. Lidahnya itu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3 sampai yang keempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, inilah tadi yang saya katakan. Jadi kalau Roh Kudus tanpa firman sebenarnya bukan Roh Kudus, cuma bahasa lidah saja. Tadi disebutkan api, tapi bukan apinya dari Roh Kudus. Apinya dari siapa ini? Apinya dari setan ini juga. Kalau apinya dari Roh Kudus tentu ada firman tadi. Tapi kalau hanya itu tadi, tidak ada firman, ya apinya sekali lagi bukan api Roh Kudus, tetapi api dari setan. Ini yang tadi sangat bahaya lidahnya. Lidahnya hanya tajam seperti silet itu. Wah, kalau ini sudah menggores di dalam hati, makanya sulit sekali untuk dilupakan. Makanya saya juga menyadari tentang hal itu. Saya juga pernah disakiti dengan seperti itu. Memang rasanya sulit sekali untuk melupakan. Bagaimana kalau ketemu saja orangnya, saya sendiri juga begitu. Tetapi ya untunglah sekali lagi, firman Roh Kudus itu selalu mengingatkan hati saya ini. Oh, rugi kamu kalau mengingat-ingat. Saya pernah menyampaikan hal itu. Makanya kepahitan itu harus dicabut. Kalau enggak, seperti bintang absintus kita jatuh dari ketinggian yang langit, hancur kita di situ. Jadi bintang tapi jatuh hanya karena kepahitan di situ, menyimpan kesalahannya orang lain. Ya memang enggak gampang untuk mengampuni kesalahan orang, apalagi perkataannya itu menyakitkan hati kita. Enggak gampang. Makanya kita membutuhkan pedang tadi itu. Dalam rumah tangga juga butuh pedang. Karena apa tadi dia kembali lagi? Karena ada belas kasih. Tadi yang seperti saya sudah sampaikan tadi itu. Sulit untuk menyelesaikan itu. Tetapi karena ambilkan aku pedang, di situ ada belas kasih dari seorang ibu tadi yang mempunyai anak tadi. Ada belas kasih. Kalau ada belas kasih tentunya yaitu tadi bisa mengampuni, bisa melupakan kesalahan orang lain, bisa apa saja di dalam rumah tangga. Pasti selesai di situ. Jadi makanya itu tidak boleh dipisah antara firman dan Roh Kudus, harus menjadi satu kesatuan. Kalau tidak tadi itu, betapa menyakitkan hati tadi. Sampai bukan hanya sakit. Kita baca di dalam Yakobus pasal 3. Ini tentang bahasa lidah. Yakobus 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Demikian juga lidah. Iya. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh. Perhatikan, sekalipun kecil tadi lidah. Tapi kalau tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus, hanya apinya dari setan. Tadi bukan hanya menyakiti, terus namun dapat memegahkan perkara-perkara yang selain besar. juga dapat memegahkan perkara-perkara yang besar, terus Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dampaknya sangat hebat, dampaknya sangat dahsyat, luar biasa. Terus ayat yang ke-6. Lidah pun adalah api. Ya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Tadi ingat sekali lagi ya. Kalau dari Roh Kudus itu apinya dari Tuhan, apinya Roh Kudus. Tetapi kalau tidak ada firman, tentunya itu bukan apinya Roh Kudus, tetapi api dari setan. Terus untuk apa ini? Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, itu tadi, hati-hati. Makanya sekali lagi, apinya itu apinya dari setan, api dari neraka itu. Bukan hanya untuk menyakiti, tapi bisa untuk membunuh. Ngeri ini, mengeri. Terutama saya pribadi, seorang kepala rumah tangga, seorang pembicara juga ya, harus punya pedang dengan sungguh-sungguh. Makanya berhati-hati saat kita itu membicarakan segala sesuatu, ngomong segala sesuatu, sebab dampaknya itu luar biasa. Nah, dengan adanya ini, ayo biarlah sungguh-sungguh pedang itu sekarang ini dapat kita miliki dengan sungguh-sungguh.
Pedang itu harus kita pegang dengan sungguh-sungguh. Terutama di dalam nikah, buah nikah kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Supaya apa sekali lagi, yaitu tadi, pedang itu begitu luar biasa, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kita tahu sekarang bahwa pedang, dua pedang ini menunjuk kepada firman dan Roh Kudus. Ketajaman yang pertama adalah firman yang begitu langsung memutuskan, ya. Yang kedua adalah Roh Kudus untuk membaharui kita, menyucikan dan membaharui kita. Kita dibaharui oleh Roh Kudus. Begitu kalau tajamnya itu betul-betul kena, suci kita, disucikan. Makanya firman Tuhan itu menyatakan segala kesalahan itu bagaikan pedangnya, kita kena pedang tajam itu. Nah, kalau kita kena pedang tajam ya jangan ngamuk, jangan marah, yaitu kasihnya Tuhan. Itu kasihnya Tuhan bagi kita. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Ingat sekali lagi, kekerasan dan kemurahan Tuhan. Nah, kekerasan Tuhan itu Tuhan tidak langsung keras, ya memang harus melalui proses juga. Itu di dalam 2 Timotius ya. 2 Timotius dikatakan di situ, beritakanlah firman, siap sedialah. Nasihatilah dan tegurlah. Memang tidak langsung memang dihukum oleh Tuhan. Dinasehati terlebih dahulu oleh Tuhan. Nah, kalau dinasehati, ingat sekali lagi, jangan ngamuk, jangan marah. Itu tandanya orang keras hati. Kalau orang yang lembut hatinya, dia dinasehati, iya terima kasih ya, saya yang salah, begitu. Jadi firman Tuhan sebelum untuk meningkat ke arah yang lebih jauh lagi, yaitu tadi ada tahapannya, dinasehati dulu. Kalau tidak bisa dinasehati, ditegur. Peringatan Tuhan. Tegur ini memang tidak enak ya. Kalau ditegur, sebenarnya tidak perlu ditegur lah, cuma dinasehati cukup bagi kita. Tapi kalau ditegur ini masih tidak bisa, wah datang hajaran sekali lagi. Kita garis bawahi sekali lagi, hajaran itu adalah kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir kasihnya Tuhan bagi kita. Masih ingat ayatnya ya? Barang siapa ku kasih, dia ku tegur dan ku hajar. Jadi kalau sudah masuk hajaran Tuhan, itu kesempatan terakhir bagi kita sudah. Cepat kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, dibiarkan oleh Tuhan. Sudah dibiarkan sudah. Tunggu penghukuman Tuhan sudah. Kalau masuk dalam penghukuman Tuhan sudah terjadi. Pada waktu zaman Nuh, zaman Lot, zaman Musa sudah pernah terjadi. Makanya sebenarnya tidak perlu kita dihajar oleh Tuhan. Cukup untuk dinasehati sama Tuhan. Kita sudah berterima kasih kepada Tuhan. Berubah kita itu. Itu yang harus kita lakukan dengan sungguh. Makanya kita perlu pedang di dalam rumah tangga itu. Seorang suami, seorang istri juga tidak perlu ditegur, dinasehati saja, kembali kepada pedang. Kembali kepada pedang. Nah, semuanya akan terlihat indah. Semuanya akan terlihat damai sejahtera. Semuanya akan terlihat enak ringan dalam rumah tangga. Karena memang itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Nah, ini tentang dua pedang yang pertama, menunjuk kepada firman dan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, yang kedua di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Ini tentang pengertian dua pedang yang kedua. Tadi dua pedang yang pertama tadi menunjuk kepada firman dan Roh Kudus. Dua pedang tadi. Kemudian sekarang yang kedua di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Ibrani 4 ayat 12, Albi. Oh, maaf. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Iya, terima kasih. Jadi pedang yang pertama tadi, pedang dan Roh Kudus, untuk ingat ya, untuk menyucikan dan membaharui kita. Itu pedang yang pertama, pengertian pedang yang pertama. Kemudian pedang yang kedua, ini menunjuk kepada arah. Karena pedang itu tadi bermata dua. Ya, ini sekali lagi saya katakan menunjuk kepada arah daripada pedang itu sendiri. Nah, seringkali saya katakan, saya ini sebagai kepala rumah tangga, sebagai juga pembicara, seringkali hanya bisa mengerahkan pedang itu kepada anak-anak, kepada istri, kepada siapa saja. Bahkan kepada, kalau menyampaikan firman hanya kepada jemaat saja. Tapi tidak seperti itu sebenarnya arahnya itu. Arahnya tidak seperti itu.
Arahnya yang betul tadi disebutkan, sebab firman Allah itu yang pertama adalah hidup. Artinya hidup itu apa? Artinya firman Allah hidup sudah menjadi kehidupan saya sendiri ini. Sudah menjadi kehidupan saya sehari-hari. Itu yang dimaksudkan firman yang hidup tadi. Jadi apa yang firman Tuhan sudah sampaikan itu sudah menjadi darah daging dalam kehidupan. Baik di dalam perkataan, baik di dalam perbuatan, itu sudah menjadi kehidupan kita, firman Tuhan. Jadi makanya saya kenal apa dulu yang pernah saya dengar, jadi firman pengajaran itu sebenarnya firman yang praktis sebenarnya. Begitu diajar, begitu kita lakukan. Nah, itu sama dengan kita sudah menjadi, firman Tuhan itu sudah menjadi hidup dalam kehidupan kita, menjadi kehidupan kita sehari-hari. Sudah menjadi darah dan daging dalam kehidupan kita. Nah itu sebenarnya begitu, arahnya itu harus pada diri sendiri terlebih dahulu. Nah seringkali begitu, kita tidak mengarah pada diri sendiri seperti saya dulu yang belum kenal dulu. Kalau ada firman Tuhan mengatakan, istri saya di sebelah itu, rungokno kupingmu, ojo gobok kae kupingmu, rungokno firman Tuhan. Nah begitu, saya dulu begitu, tidak mengarah pada diri saya sendiri. Malah yang di sebelah saya tuh, rungokno kupingmu itu, rungokno kupingmu itu, tahu ya bahasa Jawa gitu, dengar. Dengar firman Tuhan. Lah begitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Arahnya yaitu tadi kepada diri kita sendiri. Terutama saya sebagai seorang kepala rumah tangga. Terutama saya juga yang menyampaikan firman Tuhan. Harus firman Tuhan itu menjadi satu kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kita. Kalau tidak, sekali lagi. Yang kedua tadi, kuat. Tidak kuat kita. Loh bagaimana Saleh? Baru kalau kuat itu bisa diarahkan ke lain-lainnya. Harus menjadi kehidupan kita sendiri. Kalau tidak tadi itu, tidak kuat. Jangankan untuk mengayun, ngangkat pedang saja tidak kuat di situ. Nah, saya contohkan sekali lagi. Misalkan saya dalam kepala rumah tangga, saya ngerokok. Misalkan saya merokok sedal-sedul di depan anak-anak saya, istri anak saya. Lalu bagaimana saya bisa ngasih tahu anak-anak, nak kamu jangan ngerokok nak ya, bahaya nak kalau kamu ngerokok. Lah anaknya sendiri kan, loh bapak sendiri kan ngerokok begitu, nggak kuat. Jadi mau kita ayunkan pedang itu nggak bisa, nggak kuat kita. Demikian pula juga dengan hal yang lain. Apa yang membuat mau kita sampaikan kepada anak-anak di rumah? Kalau kita nggak lakukan gitu sendiri, firman Tuhan tidak menjadi kehidupan kita sendiri. Sekali lagi, jangankan untuk diayun, ngangkat pedang saja kita tidak kuat. Aduh iya ya, aku sendiri begitu. Saudara harus setia beribadah melayani Tuhan. Kalau saya, saudara harus setia beribadah pada Tuhan. Tapi saya tidak setia. Loh bagaimana saya bisa menyampaikan hal itu? Kalau saya mau menyampaikan saja pasti juga tidak bisa. Aduh iya ya, saya menyampaikan gitu saja saya tidak setia pada Tuhan. Loh bagaimana? Tidak ada kekuatan bagi kita. Jadi makanya firman Tuhan itu wah luar biasa saya katakan. Iya, hidup terlebih dahulu, baru pedang itu kuat untuk kita ayunkan, untuk kita sabitkan kepada orang lain. Baru di situ ada kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak kuat sekali lagi. Ya itu tadi yang saya katakan, iya ya aku sendiri begitu. Aduh iya ya aku sendiri begitu, bagaimana aku sendiri bisa menolong orang lain, diriku sendiri tidak tertolong. Nah, makanya firman Tuhan tadi mengatakan dimulai dari firman Tuhan, sebab firman Allah itu hidup, kuat, dan tajam yang ketiga. Nah ini baru kita ayunkan kepada jemaat, kita ayunkan kepada keluarga kita di rumah, menjadi kekuatan yang luar biasa dan tajam. Kalau memotong, cus, selesai sudah, terpotong di situ. Nah untungnya sekali lagi, pada waktu itu ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan Malkus di situ. Coba kalau tidak ada Tuhan Yesus di situ, Malkus sudah tidak punya telinga dan tidak bisa pakai kacamata dalam hidupnya. Ya itu tidak bisa pakai kacamata karena putus telinganya. Mau ditaruh di mana ini kacamata ini? Ya untungnya ada Tuhan Yesus di situ. Nah itu tadi yang saya katakan, bukan hanya menyucikan, tapi untuk membaharui di situ. Ada Tuhan Yesus ditempelkan lagi. Nah bagi kita juga begitu saat ini. Apa yang menjadi dosa kesalahan kita? Pedang yang tajam itu kalau terus putus di situ. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, firman pengajaran itu,
Itu berguna ya untuk menyatakan yang salah tadi, bagaikan kita diputus, disucikan, dipotong, apa yang menjadi tangan kita diputus, kemudian dikasih, kemudian dibaharui oleh Tuhan. Menyatakan yang salah, membaharui tangan yang sudah diputus, yang dipotong tadi dikasih tangan yang baru oleh Tuhan kembali. Apalagi mata kita yang sering kali tidak karu-karuan seperti itu, dicungkil oleh Tuhan tadi. Bahkan tadi menusuk teramada, dicungkil oleh Tuhan dan diganti dengan mata yang baru. Telinga kita tuh suka mendengar hal yang tidak baik, dipotong oleh Tuhan ketajaman pedang tadi dan diganti dengan telinga yang baru. Inilah kedua pedang tadi itu, menyucikan dan membaharui dan serta mendidik. Ini loh jalan yang benar, sudah lakukan yang benar. Lah begitu. Makanya ini berbicara tentang arah. Sekali lagi ya itu tadi, seringkali saya keliru dulu itu begitu. Tidak mengarah kepada diri saya sendiri, mengarah kepada orang lain. Akhirnya yang tidak kuat, pedang itu tidak menjadi satu kekuatan bagi kita. Ini yang perlu kita ketahui dengan sungguh-sungguh. Makanya sekali lagi kita yang untuk sebagai apa saja di dalam kepala rumah tangga, sebagai ibu-ibu juga, demikian juga kepada anak-anak, harus firman Tuhan itu harus menjadi kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 tadi. 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah Ya, memang bermanfaat untuk mengajar. itulah pedang firman pengajaran yang benar, bagaikan pedang bermata dua tadi untuk menyatakan kesalahan. Nah, apa yang salah-salah itu dipotong dengan ketajaman pedang tadi. Jelet. Terus Untuk memperbaiki kelakuan. nah, dibaharui kembali apa yang sudah dipotong oleh firman Tuhan. Tangan kita, telinga kita, mata kita semua diganti dengan yang baru. Terus Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. nah, kemudian dikasih jalan yang benar, jalan yang baru oleh Tuhan. Ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Jadi ini yang sekali lagi perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh tentang dua pedang tadi. Makanya kita harus bersungguh-sungguh untuk bisa memperhatikan tadi itu, kekerasan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Yaitu tadi, supaya kita memperhatikan di dalam rumah tangga kita, jangan sampai tidak punya pedang. Jangan sampai tidak punya pedang, harus punya pedang tadi di situ. Karena kalau di dalam rumah tangga tidak punya pedang tadi itu, sehebat apapun dalam rumah tangga itu, sekali lagi sudah dalam proses kehancuran. Karena memang dua masalah yang besar ini yang iblis incar sekali lagi. Dua masalah yang besar ini, yang pertama adalah ibadah, yang kedua itu adalah masalah nikah, buah nikah. Ini yang akan dihancurkan. Dulu Tuhan menciptakan nikah dulu. Alkitab juga mengatakan, nanti kita akan sama-sama lihat. Jadi memang sekali lagi perlunya pedang ini dalam rumah tangga. Supaya apa sekali lagi, yaitu tadi, Tuhan ingin menciptakan rumah tangga kita seperti suasana Firdaus. Karena Tuhan menciptakan nikah dulu di Taman Firdaus. Itu supaya kita bisa merasakan suasana Firdaus, suasana surga di dalam rumah tangga kita. Itu tentang pengertian pedang, ya, dua pedang yang kedua. Ingat ya, dua pedang yang pertama tadi menunjuk kepada firman dan Roh Kudus. Dua pedang yang kedua itu menunjuk kepada arah, terutama arah kepada diri kita sendiri. Baru kalau itu sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari, itu menjadi pedang yang kuat dan pedang yang tajam untuk menyucikan dan membaharui kita di dalam rumah tangga. Kemudian sekarang yang ketiga, tentang pengertian dua pedang yang ketiga. Di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita mengetahui dalam Perjanjian Lama itu adalah ada 39 ya. 39 36. 39 ya, 39. Saya ingat 36 atau 39 memang. Dalam Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru ada 27. Semua ada 66. Jadi kita tahu bahwa di dalam Alkitab yang kita yakini, yang kita pegang sehari-hari dan menjadi tuntunan hidup kita sendiri ini, ya inilah ada dua perjanjian. Yang pertama adalah Perjanjian Lama dan yang kedua adalah Perjanjian Baru.
Perjanjian lama ada 39 dan perjanjian baru ada 27. Jadi ada 66. Jadi makanya tadi saya katakan ini tidak boleh dipisah. Tidak boleh dikurangi, tadi tidak boleh dipisah. Sekarang tidak boleh dikurangi. Dan soal arah juga begitu. Jangan untuk kepada orang lain tapi diri kita sendiri. Nah, saat ini dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini tidak boleh dikurangi. Angka 66 ini tidak boleh dikurangi. Kalau dikurangi menjadi angka 6. Angka apa 6 itu? Angka manusia daging. Angka manusia daging ini. Angka manusia daging. Jadi kita tahu sekarang bahwa perjanjian lama itu berbicara tentang nubuat, tentang keselamatan itu sendiri. Ya. Perjanjian lama itu berbicara tentang atau bernubuat tentang keselamatan. Perjanjian baru itu adalah kegenapan dari nubuat dari perjanjian lama itu sendiri. Jadi kegenapan keselamatan itu sendiri. Makanya sekali lagi tidak bisa dipisahkan ini. Kalau tadi dipisah bagaimana? Ya itu tadi. Manusia daging tidak bisa mendapatkan keselamatan. Ya, tidak bisa mendapatkan keselamatan. Bahwa manusia darah dan daging itu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50 kalau nggak salah. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50. Ayat 50 firman Tuhan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi makanya sekali lagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 66 ini tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Kalau dikurangi 1/6-nya menjadi angka manusia daging. Kita tahu manusia darah dan daging yaitu manusia yang hanya memikirkan perkara-perkara jasmani, memikirkan perkara-perkara duniawi, memikirkan perkara-perkara yang itu tadi, apa yang dilihat oleh mata tadi itu. Dan tidak ada keselamatan di situ, jelas tadi dikatakan. Jadi makanya kalau firman ini dikurangi tadi itu, ya menjadi itu tadi tidak ada keselamatan bagi manusia darah dan daging. Hanya yang diajarkan hanya perkara-perkara duniawi, hanya perkara-perkara kemakmuran, hiburan dan lain sebagainya. Jadi makanya sekali lagi tentang Alkitab ini 66 tadi itu harus tidak bisa dikurangi. Karena di situ ada keselamatan. Kalau tidak, hanya yang diajarkan adalah perkara-perkara yang jasmani, perkara-perkara duniawi, perkara-perkara lahiriah, kemakmuran dan hiburan, lain-lain sebagainya. Karena memang itu kebutuhan manusia di situ. Tidak perlu kebutuhan rohani, memang manusia seperti itu. Jadi makanya sekali lagi tidak boleh dikurangi. Kalau dikurangi menjadi angka 6. Kemudian kalau ditambah bagaimana? Kalau ditambah lagi ya menjadi angka 6 ditambah lagi angka 6. Angka 666 menjadi angkanya antikris di situ. Menolak keselamatan. Tadi tidak mendapatkan keselamatan. Yang kedua kalau ditambah menolak keselamatan, namanya saja anti. Anti itu ke antikristus, menolak keselamatan. Tidak perlu. Karena memang sekali lagi yaitu tadi, apalagi kalau sudah diberkati oleh Tuhan. Tidak perlu Tuhan, tidak perlu ini. Untunglah saya dulu itu begitu. Untunglah saya itu memang harus digitukan oleh Tuhan. Kalau enggak, saya tidak bisa menjadi hambanya Tuhan. Saya punya usaha dulu itu, ya memang harus begitu caranya Tuhan. Saya tidak ngerti juga. Tidak ngerti, baru ngertinya sekarang ini. Kalau saya dulu itu mungkin tidak digitukan sama Tuhan, mungkin saya tetap larut di dalam dunia saya, di dalam dunia usaha saya mungkin barangkali. Tapi memang Tuhan izinkan hal itu terjadi. Karena apa sekali lagi? Tuhan punya maksud tersendiri dalam kehidupan saya. Makanya saya bisa melihat hal itu setelah saya menjadi hamba Tuhan ini baru mengerti, oh iya ya, ternyata rencana Tuhan ini seperti ini dalam kehidupan saya. Kalau tidak, hanya manusia daging, hanya menjadi manusia yang menolak keselamatan antikris, tidak mau untuk diselamatkan. Makanya bersyukur kita yang kita pegang ini 66 kitab ini nubuat dari keselamatan bagi kita. Bukan hanya nubuat, tapi sudah digenapkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah datang dan Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia naik ke surga. Itu yang memberikan keselamatan bagi kita. Bagi kita saat ini yang betul-betul menerima pedang tadi itu. Ya inilah yang tadi saya katakan Alkitab. Jadi tidak bisa dipisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Inilah berbicara tentang keselamatan bagi kita. Kalau tidak tadi itu, ya tadi yang seperti saya katakan,
hanya yang digembar-gemborkan masalah jasmani, yang digembar-gemborkan masalah duniawi dan lain sebagainya, kemakmuran, hiburan dan lain sebagainya. Tidak menyentuh sekali dengan kerohanian, tidak menyentuh dengan kerohanian. Tetapi di dalam Alkitab 66 tadi, bukan hanya jasmani saja, tetapi juga terlebih juga yang rohani, itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh. Makanya tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah. Hanya menjadi manusia daging dan hanya menjadi manusia yang menolak keselamatan itu sendiri, menjadi antikris dari situ. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kita sudah tahu sekarang bahwa pengertian dua pedang tadi ini, mulai dari yang pertama tadi menunjuk kepada firman dan Roh Kudus, dan yang kedua berbicara mengenai arah tadi itu. Ingat sekali lagi, jangan mengarahkan pedang itu kepada orang lain terlebih dahulu, arahkan kepada diri kita sendiri. Baru kalau kita sudah firman Tuhan menjadi kehidupan bagi kita, firman Tuhan itu kuat bagi kita. Mengangkat pedang kita kuat di situ, mengayunkan pedang juga kita kuat di situ, dan ketajamannya bisa memotong, bisa menyucikan, bahkan sampai bisa membaharui kehidupan kita semua dalam rumah tangga juga. Nah, di dalam yang ketiga tadi berbicara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, berbicara tentang keselamatan. Kita bisa terima keselamatan itu sendiri di dalam pribadi Tuhan Yesus tadi itu, yang adalah mulutnya yang keluar pedang bermata dua tadi. Nah, hasilnya bagaimana? Dua pedang tadi. Kalau 1, 2, 3 tadi itu kalau kita pegang dengan sungguh-sungguh, dua pedang ini. Makanya Tuhan Yesus katakan, Tuhan ini ada dua pedang. Tuhan Yesus katakan, sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup untuk apa ini? Ini berbicara tentang hasilnya. Jadi dua pedang itu tadi saya katakan, kalau kita sudah pegang dua pedang di dalam rumah tangga kita masing-masing ya. Ingat sekali lagi, jangan sampai lepaskan pedang itu. Kita pegang terus itu dalam rumah tangga kita. Itu menghasilkan, dikatakan tadi cukup. Cukup untuk apa ini? Sudah cukup. Cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga ini. Memang sekali lagi, saya tadi malam juga berbicara sama Tante Misen, berbicara tentang rumah tangga. Memang, iya Pak Haryo ini. Ya memang begitu. Bayangkan dua menjadi satu. Karakternya berbeda, latar belakangnya berbeda, mungkin pendidikannya berbeda, semuanya serba berbeda. Semuanya serba berbeda. Untuk bisa menyatukan di situ tidak gampang sekali lagi. Ya memang perlu pedang sekali lagi. Perlu pedang. Kalau ada pedang, saya ingatkan sekali lagi, saya ulangi sekali lagi, itu ada belas kasih. Ada belas kasih di situ. Mungkin latar pendidikan kita terlalu tinggi. Mungkin istri kita pendidikannya rendah barangkali. Tapi di situ ada belas kasih. Kita tidak memandang di situ. Amin Bapak Ibu. Itu fungsinya pedang. Ada belas kasih. Mungkin karakter istri kita cerewet barangkali. Suaminya gitu. Tapi kita bisa terima. Karena apa di situ? Ada belas kasih. Iya ya memang istriku begitu. Nah, jadi begitu, tidak gampang kita tersinggung dengan perkataan istri kita. Ada belas kasih kepada istri kita. Demikian pula juga dengan suami. Sekasar apapun suami itu. Tapi kalau istri juga punya pedang di situ, ada belas kasih. Dia bisa sungguh-sungguh bisa terima. Oh iya ya, karakter memang karakter suamiku begitu ya, keras. Ada belas kasih di situ. Jadi selesai semua dalam rumah tangga di situ. Kalau ada pedang, tapi kalau tidak ada pedang, itu tadi saya katakan, hancur sudah. Hancur rumah tangga itu. Kehancurannya sangat dahsyat sekali. Makanya perlu pedang di dalam rumah tangga kita. Supaya itu tadi, apa yang menjadi masalah yang rumit sekalipun. Yang tadi saya katakan itu, tidak bisa ini anakku, oh ini anakku, itu anakku, tidak bisa ini anakku. Tidak bisa selesai sampai kapanpun, sampai kiamat tidak selesai. Tapi bisa diselesaikan dengan pedang. Di situ ada belas kasih Tuhan. Selesai semua masalah di situ. Karakter keras, istri cerewet, anak-anak membangkang di situ. Ayo ada pedang di situ. Firman di situ, terutama dari kita sendiri, arahkan dari firman, kita bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi keluarga kita. Di situ kekuatan pedang akan bisa menjamah kehidupan anak-anak kita, istri kita, suami kita di situ. Pasti ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran dari Tuhan. Itu suasana Firdaus. Karena dulu nikahnya dulu diciptakan, menikah yang pertama diciptakan di Firdaus. Ada suasana damai sejahtera, ada suasana sukacita, ada suasana kebenaran. Ada suasana kebenaran. Ini semoga kita bisa
mengerti dengan sungguh-sungguh. Wah, pentingnya pedang di dalam rumah tangga kita. Sudah cukup untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang sulit. Untuk ekonomi juga barangkali. Ekonomi juga. Oh, kalau masalah ekonomi, pedang itu cukup tadi. Tadi ketajaman pedang yang pertama. Sekarang coba kita akan, sudah cukup tadi yang hasilnya yang kedua, sanggup juga untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, untuk pemeliharaan dalam rumah tangga ini. Sanggup untuk itu juga. Ya, pedang tajam firman tadi untuk menyelesaikan segala masalah. Pedang yang kedua, ketajaman yang kedua tadi, Roh Kudus bisa untuk memelihara kita semua. Masalah ekonomi, masalah apa saja, pekerjaan yang sulit, semua bisa terselesaikan oleh pedang yang kedua, itulah Roh Kudus. Kalau tidak percaya, kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, mulai dari ayat 1, 2, kemudian sampai loncat ayat yang ke-7. Minyak seorang janda. Ya, Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, seorang janda nabi tadi itu, dia punya masalah yang luar biasa, dia punya hutang, bahkan sampai buah nikahnya tadi itu mau disita, mau diambil. Oh, ini perkara ekonomi, ini perkara ekonomi yang sulit untuk dikerjakan oleh seorang janda tadi. Nah, terus ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Ya, terus berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah." Ya, kami tidak punya apa-apa, Pak Elisa. Tidak punya apa-apa. Aduh, harta sudah tidak punya karena suami saya sudah meninggal, semua sudah dijual, semua sudah, ini hutangku terlalu banyak. Terus? Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kecuali cuma minyak, buli-buli sedikit minyaknya itu. Kita tahu bahwa minyak itu adalah menunjuk kepada pribadi Roh Kudus itu sendiri. Minyak itu Roh Kudus itu sendiri. Kemudian loncat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Oh, luar biasa. Kalau ada pedang firman, sanggup untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, karakter semuanya semua diselesaikan oleh Tuhan. Dan juga bisa pedang yang kedua Roh Kudus sanggup cukup untuk bisa menyelesaikan masalah ekonomi kita. Seperti seorang janda tadi yang sudah punya hutang banyak, anaknya mau disita, buah nikahnya mau disita. Aduh, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau anaknya disita. Tetapi apa yang ditanya oleh saya, apa yang kamu punya? Cuma minyak dalam buli-buli, cuma sedikit saja. Nah, sekarang kalau saudara baca berikutnya, pinjam sama tetanggamu, jurigen semua pinjam, masuk kamarmu di situ, kemudian tuangkan minyak itu, kemudian dia tuangkan sampai tidak ada lagi jurigannya, sampai dia bilang, "Mana ada lagi jurigan?" Tidak ada. Sudah habis, padahal minyaknya itu terus mengalir terus, sampai akhirnya semua sudah terisi penuh. Dia datang kepada Elisa, "Sudah saya lakukan Pak Elisa, nah sekarang jual minyakmu itu, bayar hutang-hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya ini." Saudara jangan salah mengerti ya tentang menjual minyak ini. Oh, kalau begitu Roh Kudus bisa dijual. Oh, itu Tuhan juga marah itu. Tentang jual beli merpati itu. Roh Kudus juga berbicara tentang merpati juga. Bukan itu maksudnya. Menjual merpati itu sama dengan jangan disimpan sendiri. Artinya kalau kita kaitkan dengan talenta itu, jangan disimpan talenta itu. Harus dikerjakan, harus dilabakkan itu. Artinya ya itu tadi, harus melayani. Dalam keluarga itu saling melayani, suami melayani istri, istri melayani suami, anak-anak juga melayani orang tua. Lah itu prakteknya menjual minyak tadi. Jadi jangan salah mengerti. Oh, kalau begitu boleh dijual Roh Kudus. Enggak boleh. Tetapi maksudnya dijual itu saling melayani di dalam rumah tangga ini. Saling melayani.
Ya, saling melayani, suami bisa melayani istri, istri bisa melayani suami, anak-anak melayani orang tua juga bisa melayani anak. Lah itu prakteknya, menjual minyak, saling melayani dalam satu keluarga. Nah, kalau ada pelayanan dalam rumah tangga, ada pedang Roh Kudus tadi itu, sudahlah tadi mengatakan, selesai semua itu. Bayar hutangmu, hiduplah dari sisanya di situ. Selesai semua masalah ekonomi. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalau kita punya pedang di situ, masalah semua selesai. Masalah ekonomi semua selesai. Karena Tuhan ingin membuat kehidupan nikah, buah nikah kita ini seperti, kembali lagi saya katakan, seperti dalam suasana Firdaus. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, itu kita bisa saling melayani. Karena itulah Roh Kudus karunia-Nya untuk bisa memberikan pelayanan kepada kita. Saling bisa melayani. Di dalam gereja juga saling melayani semua juga. Sama-sama semua saling melayani di situ. Kemudian hasilnya yang ketiga, ini tadi ya, hasilnya yang pertama tadi untuk menyelesaikan segala masalah, yang kedua hasilnya sanggup cukup untuk bisa memelihara, mencukupkan segala kebutuhan kita, masalah ekonomi di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Ingat sekali lagi, 7 negara besar-besar, kemarin saya juga mendengar apa yang dipidatokan oleh Bapak Jokowi, 7 negara besar-besar sekarang sudah menuju kepada krisis ekonomi saat ini, termasuk Amerika Serikat juga. Wah, terlalu ngeri saat ini. Makanya ayo, kita tidak perlu pandang semua itu. Yang bagi kita, kalau kita sudah punya 2 pedang tadi itu, sudah cukup kata Tuhan. Cukup untuk menyelesaikan, cukup untuk membuat memelihara kita di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Tuhan sanggup untuk memelihara. Dan yang ketiga, hasilnya yang ketiga, dalam Efesus pasal 5 ayat 31 sampai yang ke-33. Efesus pasal yang kelima, ayat 31 sampai 33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, Ya. dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Oh, rahasia ini besar seperti yang tadi saya katakan tentang nikah tadi. Terus, Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. hubungan Kristus dan jemaat. Terus, Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. iya, yang seperti tadi saya katakan di dalam hasil yang kedua tadi, saling bisa melayani. Suami bisa melayani istri dengan mengasihi, istri bisa melayani suami dengan menghormati, dengan tunduk. Anak-anak juga bisa taat kepada orang tua. Orang tua juga tidak menawarkan hati anak-anaknya, semua saling bisa melayani. Tapi kalau ini sudah kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh tadi itu, ada pedang tadi itu. Nah, kita dibawa dalam perkara yang besar, rahasia yang besar tadi itu. Apa rahasia yang besar? Yaitulah menuju kepada nikah yang sempurna. Nikah yang sempurna ini dimulai dari nikah yang benar dulu. Bagaimana nikah yang benar? Ya seperti Tuhan dulu menciptakan nikah dulu itu yang pertama, di Taman Eden dulu itu. Bagaimana nikah yang benar? Ya satu laki-laki dan satu perempuan. Bukan satu laki-laki, 2 perempuan, bukan. Atau bukan sebaliknya, 2 perempuan, 1 laki-laki, bukan seperti itu. Tapi 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan ingat tadi itu, laki-laki dan perempuan. Jadi nikah yang benar ya seperti itu. Kalau nikah yang tidak benar bagaimana? Ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan yang lebih tragis lagi, saat ini sudah tren saat ini, laki-laki dengan hewan dan lain sebagainya. Ini yang tidak benar. Makanya sekali lagi, nikah yang benar. Ya, kita dibawa ke dalam sampai nikah yang sempurna. Nikah yang sempurna dimulai dari nikah yang benar tadi itu. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian meningkat lagi dalam nikah yang suci tadi. Nikah yang suci adalah nikah yang tidak dicemarkan oleh dosa. Tidak dicemarkan oleh dosa. Tetapi kita tetap hidup di dalam kesucian nikah kita. Makanya Rasul Paulus, Tuhan Yesus juga perhatikan seperti pelita. Jangan ditaruh di kantang atau ditaruh di tempat tidur. Karena itu nanti mencemari kita. Jaga kesucian sungguh-sungguh dalam nikah itu. Sampai di dalam kesatuan nikah tadi.
kesatuan nikah. Itu di dalam ayat yang ke-31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nikah yang benar, nikah yang suci, sampai satu kesatuan nikah. Satu, makanya rumusnya nikahnya orang Kristen, 1 ditambah 1 sama dengan bukan 2 tapi 1. 1 ditambah 1 sama dengan 1, itu rumusnya nikahnya orang Kristen. Jadi yang di tengah-tengahnya di situ ada tambah tadi, itulah salibnya Kristus tadi. Ada pribadi Kristus di situ, ada pribadi Tuhan di situ. Satu kesatuan nikah tadi. Kalau tidak ada pedang tadi saya katakan tadi, sehebat apapun manusia, tidak akan bisa menjadi satu. Apalagi kena setiap masalah sedikit karakter saja, kita sudah kalah di situ. Jadi makanya sekali lagi harus ada pedang di situ. Menjadi satu kesatuan nikah sampai menuju nikah yang sempurna. Apa nikah yang sempurna itu? Itu di dalam ayat yang terakhir, Wahyu 19 ayat 6 sampai yang ke-9. Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Perjamuan kawin anak domba. Iya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ya, ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Inilah yang tadi saya katakan tentang nikah yang sempurna. Saat Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, kita diangkat untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Terus? Dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, pengantinnya telah siap sedia. Ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Itulah pedang tadi itu. Membuat kita memiliki pakaian lenan halus yang betul-betul apa tadi adalah perbuatan putih bersih tadi, berkilau-kilauan. Itu pekerjaan dari pedang tadi. Terus? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, terus? Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Perkataan ini adalah benar dan perkataan dari Allah. Jadi ya itulah tadi fungsinya dari dua pedang tadi itu, untuk membuat nikah kita menjadi nikah yang benar, nikah yang suci, menjadi satu kesatuan nikah sampai menuju nikah yang sempurna. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali yang di awan-awan yang permai, kita bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Dan biarlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan, dan biarlah sungguh-sungguh dalam nikah, buah nikah kita, dalam rumah tangga kita, masing-masing memiliki dua pedang itu. Karena di dalam dua pedang itu Tuhan Yesus tadi katakan sudah cukup menyelesaikan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa merasakan damai, sejahtera, sukacita, serta kebenaran yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian di dalam Pesalu 8. Tuhan tetapkan langkah-langkah kami. Sandungan yang terjadi di dalam dunia fana ini, tiada dikarya dan teruji oleh pengaruh yang tak suci.
kebenaran. Tuhan tetapkan langkah-langkah kami. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Bait ketiga. Kemuliaan yang abadi di dalam nikah yang rohani, tak terbandingkan sedikit pun dengan derita sekarang. Ulangi lagi bait yang ketiga sekali. Kemuliaan yang abadi di dalam nikah yang rohani, tak terbandingkan sedikit pun dengan derita sekarang ini. Tuhan tetapkan langkah-langkah. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Kita nyanyikan sekali refnya dan saya undang Bapak Gembala untuk bisa berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Betapa pentingnya bagi seorang anak Tuhan untuk memiliki pedang firman dan kuat kuasa Roh Kudus yang mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan seorang anak Tuhan. Sehingga tahu benar memanfaatkan senjata Allah selagi hidup di dalam dunia ini. Dan kami siap untuk mengasah pedang dan menghangatkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam ibadah-ibadah yang sangat bermanfaat. Sehingga dimanapun kami berada, kami senantiasa teguh berpegang kepada kebenaran dari apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Biarlah kemampuan dari pedang ini pertama mengoreksi akan kepribadian kami sendiri dan juga bermanfaat untuk memutuskan perkara-perkara yang baik di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga kami memperoleh kesempatan untuk menyaksikan tentang kebesaran firman-Mu.
Dan terlebih jauh lagi Tuhan, kami boleh melawan musuh kami, yaitu iblis, yang sering menipu, memperdaya kami. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kami akan dapat mendeteksi akan segala kejahatan iblis, dan kami tidak salah menggunakan sasaran pedang ini untuk menghancurkan segala kejahatan yang akan merusak kehidupan kami. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Memang pengajaran ini Tuhan akan mengakibatkan sesuatu terlebih dahulu untuk menjadi pengalaman hidup hamba-hamba Tuhan. Memang pahit dan sakit, tetapi di antara semua ini ada satu belas kasihan Tuhan yang mengatasi segala pengadilan, mengatasi segala hukuman, yaitu belas kasihan Tuhan. Engkau yang melukai, tetapi Engkau juga yang membebat, Engkau yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi satu pengertian rohani yang sangat dalam kehidupan kami. Untuk kami senantiasa mengingat, oleh karena ini merupakan satu dasar dari kehidupan orang-orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan yang mau diajar, sebagai anak-anak Tuhan yang mau belajar. Jikalau kami bukan anak-anak Tuhan, maka kami tidak akan menerima pengajaran atau pelajaran, bahkan ajaran pun kami tidak akan menerima. Tetapi syukur kepada Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami diajar oleh Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu sekeluarga yang telah melayani firman Tuhan, dan biarlah ia boleh hidup menjadi berkat bagi sidang jemaat dan bagi sesama, terutama dalam keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Ada pengumuman. Sebentar Bapak Ibu Saudara semua, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Besok ada ibadah doa di tempat ini jam 5.30 pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berdoa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Untuk sebelum memulai aktivitasnya, boleh datang ke tempat roh ibadah ini. Kita berdoa jam 5.30 pagi sampai dengan selesai. Paling hanya 1 jam saudara-saudara sekalian. Mari bergabung bersama-sama. Dan juga ibadah PA berjalan seperti biasa. Hari Rebo jam 5 sore, dan juga ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 8 pagi dan juga sekolah minggu jam 4 pagi. Beberapa pengumuman lagi yang akan saya bagikan bagi kita semua. Oh, jam 4 sore. Sorry Bu. Lopot ya. Ya, hari Minggu jam 4 sore. Oke, yang kedua, kita akan berdoa bagi Ibu Syucu yang hari ini lagi sakit. Kita akan berdoa bersama-sama, dan juga mungkin beberapa dari sidang jemaat Tuhan yang kurang fit, kita akan mendoakan bersama-sama. Ada mungkin yang berulang tahun? Ya, Angel. Ada lagi mungkin? Sudah, oke. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih buat segala kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan dalam bentuk apapun, persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam kesehatan, keluarga, dan pekerjaan. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, tetap setia di dalam melayani Tuhan dan juga di dalam beribadah kepada Tuhan. Demikian pengumuman yang saya bagikan bagi kita semua hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Mari. Baik saudara, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan berdoa kepada Tuhan.
dan memohonkan kemurahan jamahan Tuhan untuk Ibu Syucu yang dalam keadaan sakit, dan juga untuk Angel yang berulang tahun. Bahkan banyak di antara kita yang membutuhkan belas kasihan dan jamahan tangan Tuhan, sekalipun kita tidak menyebutkan nama kita, tetapi Tuhan itu, Tuhan yang maha mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita merendahkan hati kita dan kita mohon belas kasihan Tuhan. Bapa di dalam surga, sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu lewat makanan rohani bagi kami, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus yang sangat menguatkan keyakinan dan iman kami. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kami di dunia ini Tuhan, kami masih tetap mempunyai suatu pengharapan untuk keluar dari segala pencobaan ini dan untuk menjadi pemenang-pemenang, dan kami boleh berhasil di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk nama-nama yang telah disebutkan. Kami mohonkan jamahan tangan kasih-Mu untuk Ibu Syucu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, kami singkirkan dalam nama Yesus. Dan juga bagi yang berulang tahun Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan sukacita dan memberikan suatu mandat bagi mereka yang bertambah usianya untuk lebih mengenal dan melayani Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dan juga bagi seluruh sidang jemaat, siapapun mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu, Engkau pun juga akan melayani mereka. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan kami akan mohonkan berkat-Mu. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam bentuk damai sejahtera, sukacita surgawi, keselamatan yang kekal, dan segala anugerah talenta yang Tuhan berikan untuk berkembang di dalam kehidupan sidang jemaat. Terimalah ini semua sebagai berkat yang dari Allah, dan segala apa yang kami mohonkan ini semua kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara Republik Indonesia, bagi negara ini sendiri Tuhan, yang berada di dalam gelombang yang kurang menguntungkan di dalam dunia ini. Tuhan, kami juga mendengar betapa rapuhnya kehidupan manusia, siapapun dia. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon dengan sungguh-sungguh, biarlah anugerah, rahmat, dan kebaikan Tuhan akan Engkau limpahkan di dalam para pemimpin ini Tuhan, supaya mereka boleh takut akan Tuhan dan mengerti, menyadari akan kewajiban mereka Tuhan, supaya mengendalikan negara ini dengan sungguh-sungguh dan bermartabat yang baik. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur bagi Tuhan, dan segala doa ini kami hanya panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.